Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Sudah masuk ke pekan ke-14, sudah banyak nih. Dan mohon maaf, pekan lalu kita ada halangan, tapi sudah digantikan oleh Ibunda Mas Gani Aziza, dan kita melanjutkan ke ayat 6, ayat ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dengan terjemahan dari Kemenaknya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau, di sini dimaksudkan Nabi Muhammad dan kita semua tentunya, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi mau kita biarin aja atau kita berikan dakwah sampai dower lambene, sampai garing telakeng, mereka tidak akan mau beriman. Nah, ini golongan orang kayak apa ini yang betul-betul dikasih stempel udah permanen ini kafirnya nih. Coba kita pelan-pelan kita bahas satu persatu nih. Bagian innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu nih. Kufur atau kafir. Kufur itu kata kerja nih. Kalau kafir itu orang-orangnya. Kafir itu kalau kita terjemahkan itu adalah tertutup. Kalau kufur berarti menutup. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu, ya. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan dakwah Nabi kepada orang-orang Yahudi saat itu di Madinah. Ada beberapa bani, sudah ada bani Quraiza dan sebagainya. Mereka itu pancen waktu nih, waktu atos. Ngomongnya apa ya orang bakal dirongokna. Bahkan mereka cenderung untuk berkhianat. Nah, kita bahas kata-kata kafir ini nih. Beberapa saat yang lalu ramai nih, viral di medsos, di media massa, bahwa ada beberapa gelintir saudara-saudara kita itu yang beranggapan bahwa zaman modern ini sebaiknya jangan memakai kata-kata kafir lagi, tapi gunakan dengan istilah non-muslim, karena kafir itu terlalu kasar bagi orang-orang yang bukan Islam gitu. Nah, ini gimana kita lihat apakah betul gitu ya, pendapat seperti itu bahwa kafir itu kasar bagi orang-orang yang bukan Islam. Kita lihat itu. Kata kafir banyak kita pakai nih sehari-hari. Yang monggo, Mas Agus. Ustaz Agus luar biasa. Koper, ngotos koper. Ini ku aslinya dari kafir. Jadi jangan dimarahi ya. Kafir kawan, namanya koper.
Karena dia tugasnya untuk menutup, gitu. Menutup baju, barang-barang kita, mungkin ada laptop, ada HP, ada dompet. Kalau kita pergi-pergi, gitu. Misalkan mau ke Jakarta, mau ke Semarang, kita bawa koper supaya aman. Kalau hujan nggak kebasahan, ya. Kalau tempatnya becek nggak kotor. Terus ya orang isinan lah. Masa daleman kita kelihatan gitu kan, isin. Ih, rupanya pink celananya, wong lanang nggak pink. Tuh, ya. Jadi menutup itu tidak selamanya negatif, tapi juga bermanfaat. Jadi kafir itu bermanfaat juga, positif gitu ya. Jadi perabotan kita yang tidak pantas dilihat orang ditutup sama barang yang namanya koper ini. Jadi koper sangat berjasa. Artinya itu positif kafir itu. Satu lagi, cover buku. Nih, cover buku itu istilahnya apa sih? Lamping. Kalau lamping itu kulit ya. Gila, cover buku nih loh. Ada orang bilang don't judge the book by cover. Ya, jadi udah masuk ke dalam bahasa Inggris. Bahkan orang Inggris bilangnya kafir aja mengakui itu. Kata kafir itu diserap oleh bahasa Inggris menjadi cover. Ya. Book cover. Ada outdoor, kemudian judulnya sebagai pinggir, kemudian ada penerangannya gitu ya. Dicetak berwarna-warni dengan desain menarik ya, supaya orang tertarik untuk membeli buku itu, untuk membaca buku itu. Kemudian ada summary ya, uraian singkat, kemudian mungkin ada biografi penulisnya. Di sini Bu Dewi kan penulis buku ya, berarti ada covernya kan udah bagus itu kan, ada gambar Bu Dewinya bergaya gitu, supaya promosi Bu Dewi. Oke, nah dalam ini kafir itu bermakna positif. Oke, cover buku itu sangat positif supaya kita tertarik untuk membeli buku dan membacanya. Kalau di toko buku kita lihat-lihat kan warnanya apik, gambarnya menarik nih kan. Terus ada uraiannya, wah ini sepertinya menarik nih, sesuai dengan yang saya inginkan. Terus kita beli buku itu. Nah, secara agama, ya, kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri dari cahaya Islam, dari ajaran agama Islam. Jadi untuk mengkonter orang-orang yang mengkampanyekan penggunaan non-Islam daripada kafir gitu, istilah ini jauh lebih baik daripada istilah non-Islam gitu. Yang namanya ketutup pasti ada satu saat kebuka, terus betul. Tidak selamanya koper itu akan ditutup. Suatu saat resletingnya akan kita buka kalau kita butuh isinya. Ini betul, kita buka. Nah, dengan menggunakan istilah kafir kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman, artinya kita mengharapkan suatu saat nanti saudara-saudara kita itu akan terbuka hatinya untuk menerima cahaya kebenaran, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memakai istilah non-muslim, itu berarti permanen. Kita mendoakan saudara-saudara kita itu ya selamanya non-Islam gitu, bukan Islam. Jangan, kejem itu namanya. Berarti kita mendoakan saudara-saudara kita itu masuk neraka. Nah, kalau kita menggunakan istilah kafir kepada mereka, kita masih berharap nih, masih ada peluang untuk membuka diri menerima hidayah.
Jadi sangat keliru ya, menggunakan istilah non-Islam sebagai pengganti kafir, alih-alih supaya mereka tidak tersinggung. Nggih, kita juga nggak pernah tersinggung dibilang sebagai disamakan dengan binatang. Orang-orang lain itu menyebut kita sebagai domba yang tersesat. Wedus loh, prengos orto adus. Seorang kita disamakan sama kambing gitu loh. Tapi kita nggak pernah tersinggung loh. Toh itu istilah mereka yang diambil dari kitab suci mereka. Ya udah biarkan gitu. Kenapa mesti tersinggung? It's okay gitu ya. Terus kenapa kita menggunakan istilah kafir mereka jadi tersinggung? Kan istilah dari kitab suci kita gitu. Nah, rupanya di Bible itu yang terjemahan Inggris terbitan versi King James, Raja James. Si James ini Raja Inggris ya. Dia itu pengen menceraikan istrinya. Bojone nggak telin men. Bolak-balik nyanyi apa? Memarahi suaminya gitu kan. Galuk duit terus ya kan, baru paes terus, pokoknya ngedin teman, pengen tak pegat. Si James ini pengen megat bojone, tapi dia tidak berdaya karena ajaran agamanya itu melarang perceraian. Wonten agama itu sih wonten. Kebetulan yang dianut oleh Raja James ini Katolik ya. Katolik Roma itu mengharamkan perceraian. Karena apa? Sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan, manusia tidak boleh memutuskannya. Till death do us apart. Bahasa Beji, Rateng Ulun. Sampai maut memisahkan kita gitu. Jadi seorang istri itu walaupun dianiaya sama suaminya nganti babak belur, nganti setengah mati, nanti orang karu-karuan bentuknya, dia nggak boleh meminta cerai kepada suaminya karena nggak boleh dalam ajarannya. Adil boten? Boten. Manusiawi boten? Boten. Yang manusiawi ajaran Islam. Boleh kalian suami istri itu bercerai kalau memang tidak bisa bersatu lagi. Ya namanya menungsan gitu. Pasti ada ketidaksesuaian. Dikasih jalan keluar, ya udah mau pegat-pegat, tapi ada tata caranya. Pra-pegat, pegat, post-pegat, misalnya kayak gue istilahnya. Sebelum pegat, waktu pegat, dan setelah pegat, ada tata caranya di dalam Islam dan semuanya tertulis jelas dalam Al-Quran. Nggak usah kita bahas saat ini, ya. Waktu yang nggak cukup. Nah, kita balik lagi kepada si James. Si James itu mentok, aku mau bisa megat bojoku. Akhirnya dia apa? Dia bikin agama sendiri. Lucu ya. Kan aku raja, aku berkuasa, bisa norok bisa, ngubah agama, bisa. Dia bikin Kristen Anglikan, Kristen untuk bangsa Inggris. Dia terjemahkan suruh anak buahnya, kalau dia sih nggak bisa, anak buahnya untuk menerjemahkan Bible dari bahasa Latin ke bahasa Inggris dan diedit seperlunya. Makanya Bible yang sekarang beredar itu kebanyakan adalah versi King James, versi seorang suami yang nggak bisa megat istrinya sehingga dia mengubah agamanya sendiri ya. Maha pancen. Di situ kafir disebutkan sebagai infidel bahasa Inggris ini. Jadi infidel itu termasuk di situ adalah orang-orang pagan, orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Itu ancamannya adalah mati kalau dalam Bible.
rupanya diterjemahkan lagi nggih yang versi James niku ke dalam bahasa Indonesia menjadi kafir. Padahal jelas-jelas beda antara infidel dengan kafir, itu beda konotasinya, maknanya beda. Karena kalau infidel itu jelas hanya untuk pemakaian orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada kekristenan. Kalau kafir banyak maknanya yang seperti kita bahas tadi, kayak koper buku ini kafir juga, kemudian koper ini kafir juga, cuma maknanya positif, dia melindungi baju-baju kita, daleman kita supaya tidak terlihat orang. Isin jelas rawa-rawe katoke gulung-gulung sini-sino ya. Nah makanya kita pakai koper, si penutup atau si kafir, maknanya positif dalam Islam itu. Nah kalau infidel ya pasti negatif, udah titik. Kalau penerbit sini namanya, kita sebut nama apa nih? Canisius nih. Canisius itu dia menerjemahkan Injil dari versi King James, Raja James, si pemegat istri, ke bahasa Indonesia. Dia menerjemahkannya infidel itu sebagai kafir, itu nggak tepat. Makanya begitu orang-orang Kristen itu disebut orang Islam sebagai kafir, mereka langsung kayak keselepet gitu loh. Istilahnya Kang Imin ya, Cak Imin itu kayak diselepet gitu ya, merasa tersinggung. Padahal dalam versi Islam kafir itu baik, menutup. Kalau sesuatu tertutup ada kemungkinan nanti terbuka. Jadi kita kalau memanggil saudara kita yang beda keyakinan itu sebagai kafir, dengan harapan suatu hari saudara kita itu akan terbuka hatinya menerima kebenaran Islam. Tapi kalau kita sebut sebagai non-Islam, non-Muslim, udah kita sudah mengejudge, menghakimi dia tidak akan menjadi orang Islam seumur hidup. Berarti melebu neraka, digoreng selama-lamanya sampai kemeripik. Nah kita nggak mau kayak gitu. Jadi dalam Islam itu penuh kasih sayang, ya. Jadi masih menaruh harapan. Kita sambung ke bagian berikutnya, ya. Sawa'un alaihim a'andaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, orang kafir itu, apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan mau beriman. Nah ini konteksnya, ini ayat ini diturunkan pada saat Nabi berusaha untuk memberikan dakwah kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Gusti Allah sudah memberikan penghiburan. Nggak usah kecewa, aja ketung, orang usah emosi, aja sewot. Pancen wongnya kayak kue, wongnya kayak waktu. Atos ya, masih mending enduk, atos jerone enak. Ya. Ini waktu atos yang jerone ya keluar sedepangan. Ya. Nah, kalau budin atos direbus jadi empuk, enak sedepangan. Nah ini nggak bisa, udah waktu gitu. Ya, ini juga sebagai peringatan bagi kita pengikut Nabi Muhammad yang berdakwah nih, kalau ada saudara ataupun kerabat atau tetangga yang masih kafir, mereka berusaha tapi mentok, nggak usah sedih, ya. Karena Gusti Allah sudah memberitahu bahwa ada batasnya. Ada orang-orang yang memang, ya, diberitahu atau tidak diberitahu tetap aja. Jadi dalam kita berdakwah sehari-hari itu nggak usah ngoyo, misalnya sekalem bae. Jadi ada batasnya kapan kita berhenti. Oh, seorang mungkin manenge wong ya, bakal sadar terus keblinger.
Udah biarin aja gitu. Jadi kita nggak usah merasa bersalah, yang penting kita sudah berusaha. Jadi orang zaman itu, orang-orang Yahudi itu selain sulit diberi dakwah, mereka juga cenderung berkhianat. Jadi ini sebelum kejadian perang Al-Ahzab, perang Handaq ya. Sudahlah tidak mau beriman, mereka mau tanda tangan perjanjian untuk membantu orang-orang beriman, rupanya mereka di belakang berkhianat. Mereka membuka pintu belakang supaya orang-orang kafir, pasukan dari Mekah bisa masuk. Kan kurang ajar nih. Jadi konteks ini surat Al-Baqarah ayat 6 ini pada saat kondisinya seperti itu. Tapi kalau dalam penggunaan kata-kata kafir itu sangat baik daripada menggunakan kata-kata non-muslim. Jadi ya semoga saudara-saudara kita yang mengkampanyekan penggunaan istilah non-muslim itu mendapatkan hidayah bahwa itu tidak tepat, malah menyesatkan. Karena seperti yang kita bahas tadi bahwa istilah kafir itu ada yang positifnya. Yang mana tadi? Oh ini ya. Koper. Selain itu di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi ya. Faman yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Jadi kafir di sini bisa positif kalau kita itu mengkafirkan atau menolak taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah atau orang-orang zalim, itu termasuk taghut juga. Orang-orang penindas, penjajah itu taghut. Kalau kita menolak taghut ya, itu positif. Jadi yakfur melakukan penolakan. Kita menjadi kafir terhadap taghut. Kita menjadi kafir terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Selain agama Islam, kita kafirkan ajaran itu. Berarti kita menjadi kafir terhadap ajaran itu. Itu positif juga ya. Nah, beda dengan tadi infidel. Kalau infidel pasti negatif. Katus Nikumawan sudah jam 5:30. Gimana, Mbak Lili? Udah ready? Jadi saya juga nggak tahu itu motivasinya apa. Segelintir orang-orang itu banyak yang bilang mereka itu Islam liberal gitu, okay. Mereka suka menganggap bahwa ayat-ayat Quran itu sudah nggak sesuai dengan zaman lagi gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Surat Al-Kafirun, maksud diganti ya yuhal non muslim, angel loh. Ya udah jelas-jelas itu istilah agama ya, masa di utak-atik mana? Udah Quran, nggak usah utak-atik lah. Bagaimana dengan pemahaman kita saja gitu, kita sampaikan gitu. Kalau misalnya kita, jadi ibu-ibu bapak kalau ketemu teman-teman yang Nasrani atau agama lain, terus mereka protes, kalau misalnya manggil kafir sih, mulai sekarang udah bisa menjelaskan, menerangkan. Nur, kita pakai kafir itu karena sayang sama jenengan. Lu kok bisa? Kafir kok sayang? Itu pasti mereka belum terbayang ya gitu, karena belum sampai ajarannya. Gitu. Dan nggak semua non muslim itu bisa dibilang kafir. Nah, hati-hati nih. Jadi ada kasus begini. Ada pulau terpencil di Samudra Hindia. Orang-orang itu beringas nih. Setiap ada orang yang masuk pasti dibunuh. Sampai sekarang. Jadi nggak ada yang bisa masuk ke pulau kecil itu. Nah, orang-orang di situ nggak pernah mendapatkan dakwah. Terus nonton. Tapi mereka bukan orang
Islam. Apakah mereka bisa disebut non-Islam? Betul, mereka non-Islam. Tapi apakah mereka bisa disebut kafir? Belum tentu, karena mereka belum mendapatkan dakwah. Kalau belum mendapatkan dakwah, gimana kita mengatakan mereka tertutup? Mungkin karena lingkungannya kafir, tertutup. Tapi orangnya secara agama kita nggak bisa bilang mereka kafir. Terus itu. Matur nuwun Mas. Alhamdulillah. Monggo disampingi. Nah ini, jadi kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan sesama, gitu. Kita nggak boleh mengkafirkan. Jadi kita secara literal, secara publik mengatakan seseorang itu kafir, itu tidak boleh sembarangan. Kalau jelas-jelas KTP-nya bukan Islam, kita bisa dengan mudah mengatakan dia kafir. Tapi kalau dia KTP-nya Islam, itu tidak boleh sembarangan. Gitu. Tapi kalau misalkan kita membahas perilakunya, gitu, perilakunya yang tidak pernah sholat, yang suka maksiat, gitu kan, meninggalkan hal yang baik, kita bisa mengatakan perilakunya itu udah kafir. Gitu. Dia udah menolak, ya, menolak ajaran agama untuk dilaksanakan. Dia udah menolak melaksanakan ajaran agama, gitu. Jadi perilakunya udah kafir. Tapi orangnya, kita nggak boleh sembarangan mengecat sebagai kafir. Terus itu.